Shalom beloved people, kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 149 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan bahasa Inggris, perkataan pujian pengagungan digunakan terjemahan let the high praises of God be in their mouth. Let the high praises of God. Pujian pengagungan diterjemahkan dalam Alkitab King James Version sebagai high praises. Bukan sekedar praises, tapi high praises. Banyak orang memuji Tuhan, tetapi tidak banyak yang memahami artinya high praises atau pujian pengagungan tadi. Dan Alkitab menyebut bahwa high praises atau pujian pengagungan itulah merupakan senjata rohani yang ampuh dalam peperangan rohani. Senjata yang sangat ampuh dalam peperangan rohani. Menyambung pembicaraan kita minggu lalu bahwa pujian membawa Tuhan sendiri hadir dalam peperangan rohani kita, sementara doa membawa jawaban Tuhan yang dikirimkan via malaikat. Kita melihat lebih jauh bagaimana pujian menjadi senjata rohani yang sangat dahsyat dalam peperangan rohani. Firman Tuhan mengatakan dalam Maliaki 2 ayat 2 demikian, if ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, save the Lord of hosts. Bila kamu tidak mau mendengarkan, dan bila kamu tidak mau meletakkan di dasar hatimu untuk memberikan kemuliaan kepada namaku, kata Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, whoso offered praise glorified me. Barang siapa menaikkan pujian, memuliakan aku. Di sini kita tahu bahwa give glory yang dikatakan Tuhan di Maliaki 2 ayat 2 tadi, itu adalah menaikkan pujian. Sebab Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang menaikkan pujian, memuliakan aku. Jadi, ketika kita menaikkan pujian, kita membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Tetapi, dikatakan bukan sekedar memuji, tapi ada kata-kata lay it to heart to give glory unto my name. Lay it to heart. Bukan sekedar lay it to mouth, atau hanya di mulut, tapi lay it to heart, yaitu dari hati yang terdalam. Dan kata-kata lay it to heart itu bahkan diulang 2 kali dalam Maliaki 2 ayat 2 tadi, yang memberikan penekanan kepada pentingnya hal ini. Jadi pujian yang dikatakan pujian pengagungan, itu adalah pujian yang lay it to heart, yang bukan sekedar di mulut, tetapi dari hati yang paling dalam, lay it to heart. Bukan sekedar di mulut, tapi mengalir dari hati yang paling dalam. Pujian high praises mengalir, mengapresiasi Tuhan, firman-Nya, janji-janjinya, kesetiaannya, sifatnya, integritasnya, dari hati yang terdalam. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat sekali lagi kita berbicara mengenai pujian yang disebut pujian pengagungan atau high praises, yang Alkitab katakan merupakan senjata yang sangat ampuh dalam peperangan rohani. Ingat bahwa di mana pujian dinaikkan, Tuhan hadir sebab Dia bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Dan kehadiran Tuhan menyebabkan apa yang Roma pasal 8 ayat 31 katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, pujian seperti apa? Alkitab berkata dalam Mazmur 149 tadi, high praises. Pujian yang berasal dari hati yang terdalam, lay it to heart. Beberapa orang hanya lay it to mouth saat memuji Tuhan. Apa artinya, Pak? Pujiannya tidak mengalir dari hati yang terdalam. Mereka menyanyi
Karena orang-orang di sekitarnya juga sedang menyanyikan pujian di tempat di mana mereka beribadah. Dan karena semua orang menyanyi, mereka ikut menyanyi. Jadi nyanyiannya itu hanya di mulut. Dan saat menyanyi, hati mereka mungkin sedang berkata, apa sih yang Tuhan sudah lakukan untuk saya? Kenapa keadaan saya masih begini-begini saja? Hanya seginikah yang Tuhan mampu lakukan? Kenapa hidup saya belum berubah? Apakah firman Tuhan itu benar dan dapat dipercaya? Apakah firman Tuhan memang pasti digenapi dan sebagainya dan sebagainya? Sehingga di mulut mereka memuji Tuhan, tetapi di hati tidak ada pujian atau pengagungan atau apresiasi atau iman kepada Tuhan di dalam hati mereka. Iman di hati kosong. Hati mereka sedang mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan janji-janjinya. Mulut mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan high praises. High praises itu dimulai dari lay it to heart. Mulai dari hati yang paling dalam. Ketika pujian mengalir dari hati yang paling dalam, ada penghormatan, ada apresiasi, ada iman kepada Tuhan. Tanpa iman kepada Tuhan, tidak ada apresiasi dan penghormatan atau pengagungan yang tulus kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 47 sampai 48 mengatakan, "Because thou serve not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things." Karena kamu tidak melayani Tuhan Allahmu dengan joyfulness, sukacita, and with gladness of heart for the abundance of all things. Apa itu gladness of heart? Rasa syukur dan kelegaan untuk kelimpahan segala sesuatu. Kamu tidak melayani Tuhan Allahmu dengan sukacita dan hati yang penuh rasa syukur dan kelegaan. Jadi ada hati yang penuh dengan rasa syukur dan kelegaan saat memuji Tuhan. Itulah high praises. Hati yang penuh dengan iman, rasa syukur, kelegaan, pengagungan dan penghormatan kepada Tuhan. Saat kita menaikkan pujian, melayani Tuhan. Jadi bukan sekedar lay it to mouth, tapi lay it to heart. Mengalir dari hati. Dan hati yang bagaimana? Hati yang mengagungkan Tuhan, hati yang penuh dengan syukur dan kelegaan, dan hati yang penuh dengan iman. Inilah high praises atau pujian pengagungan yang disebut Mazmur 149 tadi sebagai senjata dalam peperangan rohani. Bagaimana kita dapat mendeteksi iman ada dalam hati kita saat kita memuji Tuhan? Sederhana, iman akan menyebabkan sukacita mengalir di hati. Bukan sekedar happiness atau kegembiraan. Orang bisa merasa happy karena mendengar musik riang yang mengiringi puji-pujian. Tapi joy atau sukacita, joyfulness, adalah aliran yang mengalir di hati yang dipenuhi dengan iman. Di mana kita mengetahui hal ini? Firman Tuhan berbicara mengenai Abraham ketika dia belum melihat janji Tuhan mengenai keturunan digenapi. Dia belum melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupannya. Dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 3-6 demikian. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan mengenai peristiwa ini, bahwa Abraham percaya kepada Tuhan dalam Roma 4 ayat 20 demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Jadi Abraham diperkuat dalam iman dan memuliakan Allah. Kata Roma pasal 4 ayat 20 menjelaskan peristiwa yang kita baca dari Kejadian tadi. Setiap orang yang kuat iman juga kuat dalam pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena bagi orang yang berjalan dengan iman, apapun masalah atau persoalan atau kesukaran atau beban yang dihadapinya, semua sudah diselesaikan
oleh Tuhan, sekalipun dia belum melihat manifestasinya kelihatan di hadapan orang itu, masalahnya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekalipun manifestasinya dia belum lihat. Iman menyebabkan sukacita melimpah. Karena iman melihat bahwa sesuatu itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Sekalipun manifestasi dari mukjizat yang diharapkannya belum kelihatan. Karena itu saya katakan tadi bahwa iman menghasilkan bukan kegembiraan atau happiness, tapi joy, sukacita di tengah-tengah situasi yang masih seperti Abraham tadi. Belum digenapi, tapi dia sudah memuliakan Tuhan. Dan pujian yang firman Tuhan katakan tadi, dikehendaki Tuhan adalah yang berasal dari hati yang terdalam. Berarti kalau dikatakan Abraham percaya kepada Tuhan dan memuliakan Allah, berarti pujian yang dia naikkan adalah pujian yang berasal dari hati yang paling dalam. Hati yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dan dengan demikian dia dapat bersukacita di tengah situasi yang masih belum kelihatan janji Tuhan digenapi. Sukacita bukan kegembiraan. Sukacita adalah produk dari iman, sementara kegembiraan adalah produk dari kenyataan. Sukacita terjadi ketika orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kegembiraan itu terjadi biasanya saat apa yang kita harapkan terjadi sebagaimana kita harapkan itu terjadi. Maka hati kita gembira. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sukacita mengalir sekalipun manifestasi belum kelihatan, sebab sukacita adalah produk dari iman. Dan inilah yang menjadikan pujian bukan sekedar di mulut, tapi benar-benar pengagungan yang mengalir dari hati. Karena hati mempercayai bahwa Tuhan sudah menyelesaikan sebagaimana yang dia janjikan. Sehingga pengagungan yang tulus mengalir dari hati yang percaya. Orang yang dipenuhi iman dapat memuji Tuhan dengan high praises sekalipun di tengah situasi di mana manifestasi belum nampak. Dia merayakan firman Tuhan sebagai benar dan pasti digenapi. Dia merayakan firman Tuhan seolah firman itu sudah terjadi dalam hidupnya. Itulah iman. Iman membangkitkan di dalam hati seseorang sukacita dan memicu pujian pengagungan yang memuji Tuhan seolah dia sudah menerima apa yang dia harapkan. Seperti Abraham tadi. Abraham merayakan firman Tuhan. Seolah firman itu sudah terjadi. Sehingga dikatakan Abraham diperkuat dalam iman dan memuliakan Tuhan. Sekalipun kita sudah baca peristiwanya, Abraham belum menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Baru bertahun-tahun kemudian Abraham melihat penggenapan janji Tuhan tadi dalam hidupnya. Tetapi Abraham memuji Tuhan di tengah situasi itu. Tidak aneh Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Keyakinan yang sama juga kita bisa lihat pada Rasul Paulus di saat dia sedang dibawa menuju Roma sebagai tawanan dan kapal yang membawanya dihantam badai sehingga karam. Dia mengatakan kepada kepala pasukan yang menawan dia. Kisah Rasul 27 ayat 25. Wherefore, sirs, be of good cheer. Saudara-saudaraku, be of good cheer, bergembiralah, bersukacitalah, milikilah sukacita. For I believe God, that it shall be even as it was told me. Sebab aku percaya kepada Tuhan bahwa akan seperti yang Tuhan katakan kepadaku yang terjadi. Be of good cheer, bersukacitalah. Because I believe God, sebab aku percaya kepada Tuhan. Jadi di mana ada iman, di situ ada sukacita. Dan Paulus berkata bersukacitalah kepada orang-orang yang sedang menawan dia di tengah penawanannya dan di tengah kapalnya sedang karam. Tidak tahu nasib akan bagaimana ke depan. Tapi dia mengatakan, aku percaya Tuhan akan terjadi seperti yang Tuhan katakan kepadaku. Karena itu be of good cheer, bersukacitalah. Kenapa dia dapat bersukacita di tengah situasi yang begitu sangat tidak ada alasan untuk bersukacita? Iman. Iman memicu sukacita dan sukacita memicu pujian pengagungan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Tidak peduli apapun badai yang mungkin sedang terjadi, kita dapat yakin sepenuhnya apa yang Tuhan katakan, apa
Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Karena aku percaya kepada Tuhan, kata Rasul Paulus. Iman memberikan kepastian di dalam hati, dan iman mengatakan kepada hati kita, tidak peduli seperti apapun badai ini, kamu dapat yakin sepenuhnya kepada apapun yang Tuhan sudah janjikan. Iman memberikan kepastian mengenai masa depan yang penuh harapan. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena apa? Sukacita yang mulia. Jadi kamu percaya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Sukacita adalah bukti dari iman. Iman seseorang tetap bersukacita sekalipun firman yang diucapkan Tuhan belum dia lihat kenyataannya. Sebab dia mengetahui bahwa sukacitanya sekarang adalah bukti iman. Bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti termanifestasi dalam hidupnya. Itu bukti iman yang akan menyebabkan janji Tuhan nyata terlihat dalam hidupnya. Itu sebabnya orang-orang yang paling bersukacita di dunia ini adalah orang-orang yang penuh hatinya dengan iman. Orang yang penuh dengan iman berbicara mengenai hari esok dengan penuh keyakinan dan mendemonstrasikan keyakinannya tersebut dengan hadirnya sukacita dan pujian pengagungan kepada Tuhan dalam hidupnya. Orang tidak dapat penuh dengan keyakinan tetapi meneguhkan firman Tuhan. Tidak bisa. Orang tidak dapat penuh dengan iman dan tidak bersukacita. Itu juga tidak bisa. Sebab iman menyalakan apa yang disebut firman Tuhan sebagai joy unspeakable. Sukacita yang tidak terkatakan, penuh dengan kemuliaan di dalam diri orang tersebut. Sukacita ini terus mengalir, sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak melihat alasan apapun untuk merasa gembira. Tetapi sukacita iman terus saja meluap dan meluap di segala keadaan. Kekuatan iman kita tercermin dalam kekuatan sukacita kita. Abraham diperkuat dalam iman dan dia memuliakan Tuhan. Ketika seseorang mempercayai Tuhan, dia akan terus merayakan firman yang dia terima dari Tuhan sampai firman itu digenapi. Habakuk 3 ayat 17-19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Akibatnya, Tuhan Allahku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kepastian, kemenangan, dan high places. Berjejak di bukit-bukit, di tempat yang tinggi, Tuhan angkat orang itu. Banyak orang mengalami padang gurun karena sukacita yang sudah kering sebenarnya. Kita lihat dalam Habakuk tadi, sekalipun dia tetap bergembira, beria-ria, memuji-muji Tuhan. Dia merayakan firman Tuhan sampai akhirnya dia melihat Tuhan menempatkan dia di bukit-bukit kemenangan. Banyak orang mengalami padang gurun karena sukacita yang sudah kering. Sukacita yang kering itu terjadi karena iman sudah tiada lagi. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu mulai berhenti menghasilkan. Sehingga kekeringan atau padang gurun mulai terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, mulai hari ini, sukacita dari Tuhan tidak lagi akan kering dalam hidupmu. Dengan Roh Kudus yang adalah sumber mata air sukacita, dan yang mencelikan matamu untuk memahami kebenaran firman Tuhan, iman dan pengharapan kembali meluap di dalam hatimu. Sehingga engkau dipenuhi, hatimu dibanjiri dengan sukacita ilahi, dan perjalananmu dengan Tuhan mulai naik terus. Dalam nama Yesus, hatimu penuh dengan iman, hatimu penuh dengan sukacita, hatimu penuh dengan pengagungan, pujian pengagungan kepada Tuhan. The high praises mengalir dalam hidupmu dan menjadi senjata yang ampuh untuk membelenggu semua musuh dan menjalankan hukuman Tuhan atas mereka. Mazmur 149 tadi. Selama engkau di dalam pujian kemenanganmu, pasti engkau memerintah dalam hidup ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saya melihat Anda memasuki alam sukacita iman yang penuh kemuliaan dan kemenangan. The high praises of God terus mengalir dalam hidupmu. Amin.
Jangan menunggu mujizatmu terjadi. Mulailah memuji Tuhan dulu, sekarang. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari buka kedua tangan Anda. Saya mau berdoa untuk segala kebutuhan. Saya mau berdoa untuk sakit penyakit dilenyapkan di dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, buka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perkatakan perkataan firman Tuhan, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap roh yang mencuri berkat Tuhan dari hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman ini, menyingkir dari hidup mereka. Dan dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan melayani pewaris-pewaris keselamatan ini, membawa berkat-berkat Tuhan hadir sampai dalam hidup mereka. Apapun segala kebutuhan mereka, dipenuhi Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam nama Yesus. Dan atas segala tubuh yang sakit aku berbicara, iblis, angkat segala gejala yang kamu coba taruh dalam tubuh orang-orang ini dalam nama Yesus, menyingkir dari mereka. Dan dalam nama Yesus, enyah menjauh dari setiap orang. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit atas orang-orang ini dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Jadilah sembuh sempurna, pulih sempurna, sehat sempurna dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki kesaksian atau permohonan doa, kirimkan ke alamat email yang ada di layar ini. Kami akan mendoakan Anda dan kesaksian Anda akan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusan yang sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu segala kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan, tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang setanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau. Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Dan tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.